yang mau saya bagikan ke teman-teman ya, proses bagaimana caranya supaya kita ekstrak sehingga senyawa atau unsur-unsur yang terkandung di dalam tanaman yang kita yakini bahwa dia adalah pestisida bisa kita pakai secara maksimal. Terus bagaimana dia bisa bertahan kalau musim kemarau begini kan Bapak dengan teman-teman bisa rendam saja ya, direndam dipakai bisa. Tapi kalau di Jawa Bapak rendam, Bapak semprot, Bapak pulang sudah hujan, nah, kan selesai juga itu masalahnya. Hilang juga. Bapak sampai di sana pestisida juga sudah habis, Pak. Pestisida itu karena kita jauh ya, jauh dari jangkauan internet, tetapi alam itu nanti bercerita, Pak. Dari alam itu dia bercerita bahwa sebetulnya obat paling bagus itu ada di sekitaran mereka. Jadi kalau Bapak Mama tanam jagung atau tanam padi di area-area sekitar, ya kan ini saya harus, ini ibarat areanya Bapak Mama ya. Ini kebun, Pak. Tanamannya Bapak Mama kan ada di dalam sini. Ya. Yang jadi hama atau organisme pengganggu tanaman lainnya itu mereka ya juga ada di sini. Kalaupun keluar mereka ada di luar sini, Pak. Jadi dia tidak jauh-jauh dari sini. Nah, belajar dari alam itu bagaimana caranya? Bapak lihat, Pak, ini tanaman Bapak. Di sini juga ada. Kalau Bapak lakukan perlakuan misalkan penyemprotan ya, pestisida, baik insek, funggi atau segala macam, mereka ini hanya bergeser, berpindah ke sebelah sini, Pak. Nah, di sini kan ini ada tanaman semua. Kalau saya lihat teman-teman punya sawah atau ladang yang di Jawa ini kan hampir semua satu area ya, Pak. Nah, kalau mau belajar dari ini keluar ternyata sawahnya tetangga, kan tidak mungkin Pak kita. Tapi artinya lingkungan area yang luas ini, Bapak, di dalam area yang luas ini sebetulnya sudah ada obatnya. Bisa dilihat dari mana? Kan hama di sini, Pak. Di luar sini juga ada tanaman. Kalau tanaman yang di sini inilah yang jadi indikator sebetulnya itu, Bapak. Begitu. Dia sehat sendiri nih. Dia sehat sendiri. Kalau dia tanaman yang di luar atau di sekitaran area yang kita tanam, dia sehat sendiri, itu perlu dicari tahu. Begitu, Pak. Perlu dicari tahu, perlu dipakai jadi pestisida. Keyakinan kami di sini, Pak, bahwa tanaman ini dia mengandung sesuatu senyawa yang bertentangan dengan keinginan mereka ini. Artinya yang suka dengan tanamannya Bapak Mama di dalam lahan tersebut, dia tidak suka dengan ini karena ada sesuatu yang terkandung, baik senyawa apapun itu. Nah, kelebihannya Bapak Mama mereka di sana nanti itu begitu ini dipres, apa nama ilmiahnya keluar senyawa-senyawa yang terkandung di dalamnya. Nah, itu bisa dipakai jadi pestisida. Persoalan kita yang biasa kita alami itu adalah bagaimana kita ekstrak ini supaya zat yang terkandung di dalamnya itu jangan hilang. Itu saja sih masalahnya, Bapak. Bapak jemur terlalu lama, senyawanya ada yang hilang. Bapak rendam terlalu lama, yang terkandung di dalamnya juga ikut terurai, hilang juga. Bapak rebus terlalu lama, dia menguap juga. Itu saja sih, Bapak. Jadi ilmu yang kita pakai di sini sesederhana itu.
belajar dari alam, amati, ya. Kalau dia tidak disukai sama ulat, dia tidak jamuran, dia tidak disukai sama apa namanya kupu-kupu, lah itu sebetulnya bisa kita pakai. Jadi tidak mesti oh ini harus kita pakai oleander, oh harus pakai ini bawang dayak. Nah, itu tidak mesti, Pak. Saya kebetulan yang di sini saya bikin jadi pestisida itu karena komoditas saya itu komoditas unggulannya itu di bawang. Saya pelihara bawang dayak, Pak. Keluarga bawang yang terbebas dari jamur, terbebas dari ulat, terbebas dari kupu-kupu ya dia. Jadi itu alasan utama. Saya cari yang minimal family atau keluarganya dia itu lebih bagus, lebih ampuh. Ya. Entah apapun kandungannya di dalam, saya tidak perlu tahu, Pak. Kita di alam itu punya keyakinan itu. Dia bebas dari jamur. Kalau saya ekstrak, saya pindahkan, tanaman saya yang di sebelah juga akan bebas dari jamur. Walaupun mungkin tidak terlalu lama, tapi setidaknya 1 minggu dia terbebas dari jamur. Minggu berikutnya dia sudah akan ini, ya saya kasih lagi. Dia terbebas 2 minggu. Begitu juga minggu seterusnya tinggal saya hitung. Usianya buat dia panen misalkan 8 minggu, ya saya pakai 8 minggu. Selesai masalah saya, Pak, di sini. Jadi yang tadi saya bilang itu, Bapak, kerangka kami berpikir seperti itu, kesimpulan kita sesederhana itu. Nah, yang mau saya bagikan ke teman-teman ya proses bagaimana caranya supaya kita ekstrak sehingga senyawa atau unsur-unsur yang terkandung di dalam tanaman yang kita yakini bahwa dia adalah pestisida bisa kita pakai secara maksimal. Terus bagaimana dia bisa bertahan kalau musim kemarau begini kan, Bapak dengan teman-teman bisa rendam saja ya. Direndam, dipakai bisa. Tapi kalau di Jawa, Bapak rendam, Bapak semprot, Bapak pulang sudah hujan. Nah, kan selesai juga itu masalahnya. Hilang juga. Bapak sampai di sana pestisida juga sudah habis, Pak. Jadi besok Bapak ke sana lagi, hama tetap ada atau penyakitnya tidak hilang. Nah, bagaimana cara untuk mengekstrak kemudian mengikat senyawanya menjadi lebih lama, itu yang mau kita share, mau kita bagikan ke teman-teman. Jadi kira-kira saya mau berbagi pengalaman saya itu di situ, Bapak. Cara saya mengamati tanaman di lingkungan situ kan saya berkeyakinan bahwa penyakit ataupun hama ya ada, kan dia suka dengan tanaman saya, ya dia harus datang situ, Pak. Nah, kalau dia datang di situ kan saya bisa amati lingkungan sekitar ada tanaman yang mungkin satu family atau satu ordo atau satu genus, mereka ada juga di situ, tetapi tidak disukai, berarti di dalam tanaman tersebut mengandung senyawa atau unsur yang lain yang tidak disukai sama hama yang serang tanaman saya. Nah, tinggal saya ekstrak, Pak. Saya jaga supaya senyawa atau unsur lain yang ada di dalam tubuh daripada tanaman yang tidak disukai sama ini bisa saya tularkan ke tanaman saya. Dengan cara mungkin kita bisa kasih dia supaya bisa bertahan lebih lama. Bagaimana caranya? Saya ekstrak supaya senyawa bisa hilang tapi jangan semua gitu loh, Bapak. Nah, kira-kira saya pakai metodenya seperti itu. Mau nanya sedikit, Bapak. Jadi kan dari tadi sudah lumayan mengerti sedikit, Bapak. Misalnya di tempat kita itu kita ambillah brotowali, Pak ya. Brotowali itu kan pahit, Pak. Mungkin dalam pikiran kita brotowali itu kan ulat tidak suka. Nah, kebetulan saya kan nanam pohon anggur. Kemudian nanti kan kita akan diajari caranya mungkin bagaimana kan gitu. Setelah jadi saya semprotkan ke pohon batang dan daun anggur supaya harapan kami mungkin tidak dimakan ulat. Nah, tapi apakah rasa pahit di brotowali itu juga akan masuk ke dalam buah anggur saya gitu, Bapak? Terima kasih. Ini sih sebetulnya kayak ketakutan kita itu, Pak.
Jadi saya pun dulu takut begitu. Saya taruh oleander, kemudian saya semprotkan ke padi. Jangan-jangan saya kena oleander juga, ini kan mabuk juga saya. Tapi sampai sejauh ini tidak, Pak. Jadi prinsip dasar bahwa pertanian organik dengan menggunakan pestisida nabati itu dia akan terurai, Pak. Jadi dia tidak masuk ke sistem jaringan. Sistem jaringan sebetulnya sama juga dengan pestisida sintetis. Dia masuk ke yang jaringan tanaman bukan untuk merusak atau meracuni sistem kerjanya. Jadi itu yang kita yakini. Kalau pestisida nabati yang kita pakai, kan kita punya keyakinan bahwa kalau kita ambil, contoh kan kunyit juga bisa dijadikan obat buat tanaman-tanaman yang menghasilkan temu-temuan itu ya, keluarga temu-temuan itu kita bisa pakai. Kunyit bisa dipakai di jahe, begitu juga sebaliknya, jahe bisa dipakai di kunyit. Tapi kan nanti setelah kita panen ya jahe tetap jahe rasanya, Pak. Kunyit tetap kunyit rasanya. Jadi kalau keraguannya Bapak bahwa jangan sampai nanti anggur saya jadi rasa oleander, kayaknya tidak mungkin. Tidak mungkin karena memang tanaman yang saya semprotkan oleander bahkan dalam dosis tinggi pun tidak. Kalau saya di sini ya cari tanaman yang kalau dioles di baju sampai 2 hari tidak kering-kering. Bisa itu, Bapak. Kayak lidah mertua, lidah buaya. Itu. Ada, Pak, tanaman lidah mertua. Keluarga bunga, ibu-ibu pasti tahu. Nah, getah-getahnya itu, Pak, kena di baju, jangankan hujan, Pak, kita cuci 1 ember pun dia tidak hilang. Jadi itu perekat-perekat, ya, Pak? Lendirnya. Jadi bisa kita pakai itu, kalaupun sulit, Bapak pakai minyak saja, Pak. Pernah dengar apa? Mimba oil ya? Minyak mimba. Tahu? Oh, ibu-ibu pasti tahu. Kita di sini, Pak, kalau dia musim-musim seperti ini bisa kita rendam saja, kita pakai. Tapi kalau di musim hujan atau ya di sini kita musim hujannya atau saat di musim Agustus sampai Oktober itu kita di sini penguapannya tinggi di pagi hari, kelembapannya tinggi, Pak. Nah itu kita pakai minyak yang dari sawit itu, yang bisa kita beli, Pak. Nah itu kita campurkan, boleh bisa 100 mili berbanding 10 liter. Kalau nanti kita praktekkan itu untuk apa? Kan tidak Pak. Sebetulnya kan minyak dengan air ini susah menyatu. Iya toh? Bahkan sangat sulit. Sekalipun pakai mixer atau blendernya ibu-ibu juga tetap tidak bisa. Tetapi dengan adanya minyak, zat atau senyawa yang terkandung di dalam tanaman tersebut itu bisa tertahan lebih lama. Nah, yang tadi saya bilang di awal bahwa kalau kita gunakan perekat dari yang sintetis, dilihat lagi kandungannya, Pak. Kalau kandungannya itu hanya misalkan KOH saja boleh. Tapi kalau kandungannya itu ada unsur lain yang bersifat untuk membunuh, nah itu jangan. Jadi kan nanti kakak kan mereka bisa lihat ya di perekat itu senyawanya terbuat dari apa, bahan aktifnya apa. Jadi kalau perekat hanya untuk merekatkan pestisida, saya rekomendasikan. Tapi kalau perekat seperti yang ada pada herbisida jangan, Pak. Nanti tanamannya kering semua. Jadi kita di sini yang kita pakai perekatnya juga alami.
Kadang-kadang saya suruh mereka bikin KOH, itu juga ilmunya banyak itu Pak di YouTube. Bisa bikin perekat dicampurkan ke obat yang kita bikin. Dosisnya sih saya di sini saya pakai kalau perekat sepertiga apa namanya dari pestisida yang kita pakai. Karena kalau pestisida nabati kan dosisnya lebih tinggi daripada pestisida kimia. Alasannya ya kalau dipakai banyak-banyak tidak berbahaya kepada tanaman kok. Kalau kami di sini pola pikir kita sesederhana itu, cara buatnya kita pun simple. Kalau di musim-musim seperti ini katakanlah, waduh Pak, kalau kita rendam butuh 5 sampai 10 hari. Bagaimana kalau kita mau percepat? Harus direbus, Pak. Direbus, tapi direbusnya tidak langsung bersentuhan dengan panas. Masih ada pemisah, masih ada sekatnya. Jadi yang kita racik, misalkan ini saya kasih contoh, misalkan kita mau bikin pestisida dari oleander, setengah bagiannya oleander, setengah bagiannya itu bisa air yang dicampur minyak sedikit, atau kalau di musim hujan itu full minyak itu airnya ditaruh di wadah, airnya yang dimasak, sementara ini kita masukin lagi, jadi panas dari air yang mendidih itu yang masuk, bukan dari api. Oh, dikukus. Tidak dikukus Pak, nanti apa namanya? Steam. Apa namanya? Iya, steam kukusan. Kalau kukus bukannya dia di atas Pak, pakai uap itu ya. Ini tidak Pak, dia di dalam dimasukin ke airnya. Tempatnya yang digodong. Tempatnya yang berbeda. Ya, tempatnya. Airnya dimatikan gitu Pak. Tidak, apinya tetap nyala. Terus nanti kita praktekkan Pak, biar Iya, iya. alasannya itu Pak, untuk mengurangi panas yang berlebihan itu bisa dikontrol sehingga senyawa yang terkandung di dalam tumbuhan atau tanaman yang kita jadikan pestisida itu pasti ada yang hilang Pak, tapi jangan hilang semua, jangan hilang dalam jumlah besar. Ini paling dia hanya hilang sedikit. Seberapa besar hilangnya itu saya juga tidak tahu Pak. Nah, tapi kejelian kita saat merebus air yang kita panaskan itu nanti kita perlu jeli sedikit untuk melihat perubahan warna itu Bapak. Jadi ketika ada perubahan warna, baunya sudah berubah, ya jangan kita tunggu. Jangan kita tunggu sampai dia matang itu loh Bapak. Akhirnya yang kita dapat hanya kuah kosong itu. Istilah di sini ada airnya tapi kandungannya sudah tidak ada. Itu. Begitu juga dengan perendaman itu Bapak. Kalau direndam kita kasih minyak sedikit. Alasannya bukan minyaknya mau kita satukan dengan itu, tidak, tapi dengan ada minyak di dalam situ, kemungkinan untuk menahan pestisida itu lebih lama di daun itu jauh lebih tinggi daripada tidak ada kandungan minyak. Kalau direndam kan pakai minyak tadi sedikit, perbandingan minyaknya dari air rendaman berapa besar? Di sini kadang-kadang kita tidak ukur Pak. Jadi saya biasa pakai yang setengah liter. Setengah liter itu saya paling tuangkan minyak sedikit. Jadi sudah kelihatan airnya sudah berminyak, sudah saya mulai kita rendam dengan air dan dibiarkan selama 5 sampai 10 hari, atau kita gunakan pemanas dari air itu Pak. Kita masak air terus kita masukin. Tapi ini yang harus jeli Pak. Nah, supaya saatnya jangan hilang. Itu kalau dikasih minyak semua malah lebih bagus. Itu khasiatnya kemarin kita uji coba di padi itu jauh lebih bagus yang dikasih minyak full. Jadi kalau keluarga di sana punya minyak dari kelapa, itu rekomendasi sekali itu. Minyak kelapa itu PCO Pak. Intinya tidak harus
Tidak harus yang putih itu, minyak kelapa biasa saja. Kalau sekarang kan banyak kan di tempat kami jarang yang bikin minyak kelapa, adanya minyak sawit. Itu bisa nggak diaplikasikan? Kan nabati juga Pak. Nabati. Iya. Dari sawit. Dari sawit. Dari sawit. Dari sawit kita rekomendasikan. Dari Oh itu yang murah itu kan dari sawit. iya boleh. Intinya Bapak lihat kandungan minyaknya tinggi. Yang kita harapkan itu adalah minyak itu kan dia tidak mudah tercuci baik oleh embung maupun oleh hujan. Nah ini yang kita kan hanya berharap rasa, aroma, ya toh, dengan khasiat yang itu bisa menempel lebih lama, baik di batang atau di daun tanaman. Minyak goreng itu kan kebanyakan dari sawit toh. Ya, sawit sama. Boleh, tidak apa-apa Bu. Kita di sini juga pakai, nanti saya susah beli, saya masuk ke dapur saya ambil kita pakai. Ya. Bekas ini selatan untuk boleh. Kalau minyak sisa itu yang saya minta harus difilter Pak. Kebetulan saya kan petani Serewangi Pak Santes. Siap. Kemudian saya juga punya destilasi untuk minyak Serewangi. Nah, beberapa petani cabai itu sering membeli minyak serai kepada saya tanya buat apa katanya. Kemudian dia bilang untuk campuran tadi pestisida. Cuma kan saya nggak tahu karena saya cuma menjual, dia beli, saya tanya selesai. Terus kemudian saya pura-pura coba-coba. Minyak serai itu ketika dicampur dengan air itu bisa bercampur kalau kita kocok. Tapi nanti ketika kita diamkan 1 jam itu udah balik lagi. Terus kedua, kata mak-mak yang ras terkuat itu pakai air alkali. Kemudian di kita kan ada air alkali dari Kangen Water itu yang katanya bisa mencampur minyak. Tak campurkan ternyata 1 jam balik juga. Rasnya nggak jadi terkuat. Kemudian ya saya juga uji coba yang bisa tercampur itu pakai etanol 90%. Itu pun tidak bisa maksimal. Yang saya tidak coba pakai hidrogen peroksida itu bisa tapi tidak kita coba. Nah kemudian dalam yang kita lakukan yang paling murah sebenarnya adalah kita memakai air sisa destilasi yang tadinya bercampur dengan minyak serai. Itu kan ada airnya, dan jumlahnya besar. Jadi dan itu dibuang, tidak dipakai. Nah itu ketika dicampur mungkin dengan nanti yang Pak Santes ajarkan kepada kita, itu nanti dia akan, karena dia baunya masih bau minyak dan dia di tangan kelemet gini, dan itu bisa bercampur dengan air. Nah mungkin yang Mbak tadi bilang kalau memakai itu mungkin bisa. Dan bulan ini kita kerjasama riset dengan UNES untuk penggunaan air serai sama air sisanya untuk produk. Jadi mungkin nanti kita bisa memakai, kalau mungkin teman-teman suatu saat kita bisa di satu grup atau satu tim, mungkin nanti ngambil air ke tempat saya tinggal bawa 3 misalnya. Kalau ternyata bisa. Oke. Itu hanya terima kasih. Siap, masuk, siap. Pak, jadi di awal saya tadi sudah sampaikan ke senior-senior bahwa kita di sini share pengalaman kita yang tentunya kalau sempurna itu Tuhan punya Pak. Nah, yang kita bikin ini kalau bisa dikembangkan dari satu kepala ini menjadi 35 kepala, berapa obat yang bisa kita hasilkan Pak? Iya toh? Kita satu orang kan tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan Bapak. Tapi dengan pengalaman Ibu, pengalaman Bapak, bisa mengembangkan atau menyempurnakan apa yang sudah kita terapkan di sini. Ya saya malah minta rekomendasi dari Bapak, oh Pak Santes kemarin jenengan punya itu masih begini, kami setelah kembangkan jadi seperti ini dan hasilnya jauh lebih berkhasiat. Itu baru saya pikir kita bisa bersama-sama untuk memerdekakan petani Pak. Tapi kalau di sini saya punya kekurangan, Bapak sempurnakan terus Bapak tidak sampaikan ke saya, itu juga kebanggaan juga itu. Iya. Iya. Mungkin untuk saya tanggapi dari Bapak, saya yakin Pak, karena saya ini besar juga. Ya besar di sini tapi matang di Jawa Pak. 8 tahun.
saya di Jawa 8 tahun, hanya kekurangan saya bahasa Jawanya saya tidak tahu. Iya, jadi artinya saya tahu bahwa di sana itu masih banyak limbah yang padahal kalau dikelola lagi bisa bermanfaat. Iya toh, kita di sini kesulitan Pak cari bahan baku yang kandungan gulanya masih ada. Di sana kan tetes tebu masih banyak Pak. Itu. Jadi itu yang tadi saya bilang Pak, pupuk obat yang benar itu sebetulnya ada di sekitaran kita. Yang dia minta adalah bagaimana kita bisa melakukan percobaan kecil. Saya yakin Pak, dengan kita 35 orang ini, kalau semua setengah saja aktif, ada 17 otak itu bisa menyelesaikan satu persoalan dalam waktu yang singkat. Itu sih harapan besar saya Bapak. Jadi kita tidak bermaksud untuk Pak harus ikut caranya Pak Sanchez, tidak Pak. Ini pun nanti Bapak pergi pun dan kami masih bereksperimen juga Bapak. Kita masih kembangkan terus sampai pada akhirnya kita harus temukan satu metode yang benar-benar bisa dipakai sama orang yang tidak sekolah. Makanya saya bilang metode saya harus mudah Pak. Mudah karena di sini SDM-nya itu rata-rata ijazahnya juga SD tidak sampai. Nah kalau begitu kita suruh mau kotak-atik HP kan susah Pak. Nah, tapi kalau teman-teman setelah kami share, kami punya pengalaman di sini dengan pola kami berpikir tentang pestisida, bisa kami diberitahu Pak Sanchez kalau jenengan punya oleander ini kandungannya seperti ini. Daun mimba yang kamu pakai di sana kalau dipakai perlakuan begini khasiatnya jadi bertambah. Iya toh? Oh, itu saja sih Bapak. Harapan besar yang kami titip. Jadi kita punya pengalaman, mungkin di sini paten karena resistensinya belum tinggi, ya toh, tanah yang sudah tercampur dengan sisa dari pestisida atau residu-residu lain itu belum tinggi, tapi kan beda dengan tempat Bapak, sudah pasti residu tinggi, ya, tanah sudah keracunan. Kalau tanaman tidak dipupuk, sudah pasti lebih memilih untuk tidak tanam. Kami di sini baru di jalur kota, Bapak. Jalur kota. Itu kita mau tawarkan kerjasama, tidak ada yang berhasil. Mereka tidak mau. Mereka lebih pilih, ya sudah Pak Sanchez kelola saja, nanti saya ya ada hasil ya saya dikasih gitu loh. Nah. Iya. Ini kendala yang saya hadapi Pak. Di wilayah 1 itu kita punya demplot di sana itu Pak. Kemarin waktu tanam padi itu, dan hasilnya panen. Hasilnya panen dan tidak jauh itu Bapak. Rata-rata padi di situ 5 ton. Kemarin kita panen itu. Ini orang nomor 1 di gereja ini. Punya tanah, punya gereja. Kita kelola 3,5 hektar. Itu pakai metodenya kita. Berhasil. Begitu suruh tanam, sudah Bapak tanam saja, nanti hasilnya berapa ya kita minta. Nah, kan saya bilang saya kalau mau bertani lahan saya kan masih banyak Pak. Iya. Tapi ini kendala yang kita alami. Mudah-mudahan dengan eksperimen, percobaan, demplot kecil yang nanti Bapak Ibu bikin di Jawa bisa memperkaya, terus bisa meyakinkan lebih banyak lagi Bapak. Kalau ada teman-teman yang seperti teman saya Mas Putro, ada yang pengiat organik, boleh Pak rekomendasikan, atau mungkin saya yang direkomendasikan ke mereka supaya kita bisa terus. Nanti hasil itu yang saya harapkan Bapak, jangan disembunyikan di sana. Kita di sini juga tidak minta untuk Pak Sanchez nanti numpang nama saya atau Pak Sanchez punya nama saya tidak butuh itu Bapak. Kami di sini benar-benar tidak membutuhkan itu. Yang kita kekurangan adalah bagaimana kita bisa ilmiahkan apa yang kita bikin, supaya nanti kita bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah juga Pak.
Ini kan karena kita ketemu petani, ketemu teman sendiri, kita diskusinya bebas, Pak. Kalau kemarin yang datang dari Unhan itu saya dicecar habis-habisan soal ini kandungannya apa, ini cara bikinnya bagaimana, ini sudah sesuai dengan SOP ABC. Saya bilang, Pak, ini kan saya tidak butuh nilai A di sini, Bapak. Nah. Siapa? Saya kemarin bilang begitu sama mereka. Saya bilang, Pak, saya di sini tidak kejar nilai A. Kalau memang ada yang mau diilmiahkan, silakan kirim. Saya bisa jadikan, saya bisa kasih judul, saya fasilitasi, saya siapkan tempat, apapun Bapak butuh, kendalanya di mana, saya bantu siapkan. Tapi jangan suruh saya ilmiahkan lah. Saya saja tidak punya gelar, sudah saya simpan lama, Pak, tidak saya pakai. Jadi bagaimana, Pak? Masih ada lagi? Itu perendaman pakai air selama berapa hari, Pak? Di sini 5 sampai 10 hari. 5 sampai 10 hari. Tapi tergantung sih, Bapak. Nah, kalau direndam 5 hari, baunya belum keluar ya belum bisa kita pakai, Bapak. Baunya sama bau amis gitu? Tidak, kalau bau pestisida itu sebetulnya itu, Bapak. Misalkan tanaman ya, Pak ya. Kita kucak saja, udah dicium aromanya seperti apa. Nah, kalau kita butuh banyak tidak mungkin kita kucak-kucak doang, kan tidak mungkin, Pak. Kita perlu rendam. Nah, rendam itu ditanda bahwa ini sudah bisa kita pakai, ya baunya seperti itu, Pak. Oh, seperti bahan baku tanah. Nah, bahan baku yang tadi kita kucak-kucak keluar cairan itu, tahu Bapak. Nah, cairan itu baunya seperti apa? Nanti kalau kita rendam, kan tidak mungkin, Pak. Lebih bagus kita ambil, kita cacah, atau ada blender mama-mama di dapur, kita pinjam, kita blender dulu, habis itu kita tinggal. Baunya sama itu, Pak. Kalau dikucak, nanti dicium baunya seperti itu. Jadi perendaman bagusnya dicacah juga? Boleh, bisa dicacah atau lebih bagus itu di blender, Pak. Oh, blender. Nah, di blender itu jauh lebih cepat. Saatnya, ya gimana, Pak? Untuk pembuatan pestisida nabati itu, kalau umpamanya bahannya itu bisa dari tanaman A sama tanaman B yang bisa digunakan untuk pestisida, itu dicampur, itu apakah boleh ataukah harus dari jenis satu tanaman? Saya begini, Bu, karena kita di sini juga punya literasi terbatas, ya saya tidak rekomendasikan. Tidak rekomendasikan karena apa? Jangan-jangan nanti senyawa yang terkandung di tanaman A bikin tanaman yang B ini jadi netral. Itu loh, Bu. Nah, ini yang kita hindari. Jadi kalau bisa kita bikin sendiri-sendiri. Di sini saya rekomendasikan ke adik-adik itu seperti itu, Bu. Bukan tidak boleh ya, Bu ya. Tapi kita punya keterbatasan, kan ada senyawa yang kalau dicampur jadi netral. Ada kan kalau kayak di pestisida sintetis, pestisida kimia, itu kan sudah ada golongan-golongannya, Pak. Golongan 1, golongan 2, golongan 3 tidak boleh dicampur dengan golongan 6 dan seterusnya. Itu kan sudah ada. Nah, ini yang kita tidak punya data itu. Jadi harapan besar saya kemarin diskusi sama Pak Nanan juga begitu. Kalau bisa pestisida kita ini kan kalau setelah diteliti kan kita sudah bisa tahu, oh kandungannya ini A, B, dan C. Nah, ini kan nanti cukup dibawa ke tempat, kalau misalkan ada laboratorium bisa ditanya itu, Bu. Kalau senyawanya seperti ini campur dengan ini bisa bereaksi positif atau bereaksi terbalik atau negatif. Jadi kita di sini rekomendasinya kalau bisa dibuat sendiri-sendiri, Bu. Buat sendiri-sendiri, dan kalau bisa diuji coba misalkan kita mau mix ya, misalkan daun mimba setelah dijadikan pestisida mau dicampur dengan oleander misalkan ya, bikin percobaan kecil saja dulu, Bu. Berkebun kita punya rekomendasi seperti itu, bikin sendiri-sendiri percobaan baru boleh di mix, tapi itu pun dalam jumlah yang lebih kecil. Jadi kalau sudah bagus boleh.
Nah, kalau dapat ilmu itu di-share di grup, biar kita juga bisa ikuti perkembangan. Oh, ternyata di sana kalau di mix hasilnya seperti ini, tidak ada pengaruh negatif. Ya, ya Bu ya. Cukup Pak. Kalau cukup saya minta tolong ini senior-senior, karena kita mau mempersingkat Bapak. Saya mau supaya kita mulai tanam. Ada yang demplot bawang ya Bapak ya? Ada. Nanti. Tanya dulu. Kalau untuk bahan-bahan pestisida tadi itu di rumah kan, di tempat kami kan sekarang yang ada bawang banyak. Adanya bawang putih biasa. Apakah itu bisa Untuk pestisida tadi? Nah, kalau bawang itu sebetulnya orang rekomendasikan untuk pestisida. Iya, tapi harus cari bawang yang sehat, Pak. Nah, bisa untuk pestisida baik bawang merah juga bisa dipakai untuk pestisida, juga dipakai untuk ini apa? Jadi saat pengatur tumbuh bisa. Sebetulnya di tutorial YouTube yang saya lihat itu sebetulnya banyak itu. Ada yang campur cengkeh segala macam, tapi pada dasarnya kita punya pola pikir yang sama di situ, bahwa cengkeh atau ini tidak dipakai kembali di cengkeh, tapi dipakai di family atau keluarga atau yang masih satu ordo dengan tanaman itu. Jadi kalau Bapak bikin tembakau, tidak disemprotkan kembali ke tembakau. Biasanya disemprotkan ada yang ke jagung juga, ada yang ke cabai juga. Iya toh? Nah, itu yang diharapkan itu, Pak. Tanaman yang itu, hama yang di situ karena bau dan rasa dari tembakau, dari bawang putih itu tidak disukai. Kalau bawang putih kan sebetulnya yang ditakuti kan apa ya? Ekstrak cairan itu ya, pedis. Kalau kena di kulit atau ini kan, jadi kalau kena ya itu namanya insek juga. Jadi kalau Bapak semprot pas dia tidak ada ya percuma juga Pak. Bawang putih bisa masuk ke rekomendasi. Bikin pestisida dari bawang dayak itu di blender terus disimpan, direndam juga. Bisa. Kita direndam biasanya itu bisa sampai butuh waktu lama, Bu. Nah, kita panaskan itu hanya untuk mempercepat. Saatnya lebih cepat diekstrak itu, Bu. Hanya itu saja sih, dipanasin dengan direndam, tergantung kalau Ibu mau pakai minggu depan bisa direndam saja. Tapi kalau mau pakai besok atau mau pakai sebentar sore harus dipanaskan itu. Nah itu Pak, praktek cara pemanasannya yang masih bias ya. Nanti dengan adik-adik kita ajarkan bagaimana cara pemanasannya, pengamatannya supaya saat itu tidak hilang semua itu loh. Tanya lagi Pak, gini, setelah kita rendam, itu ada kadaluarsanya nggak? Kadang kan kalau kita di Jawa itu kan lahannya nggak seperti sini. Sini kok luas. Tempat kan cuma beberapa langkah aja udah bukan milik kita lagi. Betul. Jadi aplikasikan pupuk ini itu bisa tahan lama apa enggak? Karena ya itu efisiensinya, murahnya itu nanti kita dapatnya di situ. Jadi untuk kalau nggak habis kita bikin pestisida nabati ini, kalau nggak habis kita simpan, besok kita semuanya 3 bulan kemudian kita lakukan lagi mengaplikasi lagi, dipakai lagi. Apakah itu masih bisa? Banyak penyimpanannya nyampe berapa lama? Kalau teorinya sih 2-4 bulan ya. Teorinya. Tapi kalau prakteknya itu Bapak, kembali lagi namanya alam itu kita harus bicara soal dicium baunya masih ada tidak ya?
Kalau sudah tidak ada kan Bapak hanya bawa pupuk itu, karena namanya nabati itu dia terurai. Semakin lama itu dia terurai terus, begitu. Nah itu yang kalau di teori kita bisa simpan sampai 2 sampai 4 bulan. Tapi dalam prakteknya saya tidak rekomendasikan. Jangan terlalu lama. Nah, kita sudah otak-atik dengan mikroba, jangan sampai pas Bapak bikin juga ada mikrobanya, besok-besok pas mau dipakai baunya sudah tidak ada. Ya, kan percuma Pak, sudah gendong 20 tangki ternyata hasilnya tidak ada. Saya bisa dimaki-maki di sana nanti loh. Pak Sanchez itu penuh tipu di sana. Kurang lebih begitu Pak. Ya, kita cukup ya. Nah, jadi Pak, permintaan saya yang terakhir itu kalau bisa nanti kita coba, ini kan masih ada bawang 1 bedeng. Jadi teman-teman yang mau bikin demplot di sana bawang, kita di sini. Kalau nanti yang kedelai kita ke sana Pak. Saya kebetulan ada 10 kilo, jadi jangan berebutan, jangan sampai 10 kilo ditanam sama 1 orang gitu loh Pak. Kalau bisa kita pahami alurnya, kita pahami perlakuan mikroba, penggunaan mikorizanya dengan bagaimana kita perlakuan pupuk dan pestisidanya. Nanti tugasnya saya adalah saya merekomendasikan budidaya bawang dengan ada berapa tanaman itu Pak, nanti di share ke saya. Jadi saya buatkan jadwal buat pengendalian. Itu versi saya ya Pak ya. Tapi nanti sampai sana itu disesuaikan Pak dengan keadaan lingkungan di sana. Kalau hujannya kencang, ya pestisidanya juga jangan sampai hanya sekali saja Pak. Kalau saya di sini kan rekomendasinya sekali pestisida selama 1 pekan, 1 minggu. Nah kalau di sana hujannya 1 minggu, masa Bapak semprotnya cuma sekali? Iya toh? Jangan sampai 7 kali juga Pak. Ya, minimal 2 kali kita pengendalian. Kalau di sini musim hujan saya selalu pakai 2 kali, kemudian perlakuan pestisida pun saya tambahkan minyaknya. Bahkan di bulan Februari dengan Januari itu pestisida saya itu full minyak, tidak ada air. Jadi itu saja sih Bapak, mungkin yang nanti kita bisa share. Jadi saya minta tolong nanti Bapak bagikan saya tanaman-tanaman yang mau dijadikan demplot di sana. Jadi saya coba versinya dengan Tani Nusantara ini nanti bisa dikembangkan di sana. Mengaplikasikan komposisinya banding berapa dengan air yang mau disemprot? 1 tangki itu berapa? 1 tangki ya. Karena di sini kan saya pakai toreng itu ya. Toreng yang di sana itu saya tambahkan, kalau kadang saya pakai 10 sampai 15 liter. Tapi itu untuk yang saya rendam. Yang saya rendam saya pakai 10 sampai 15 liter. Tapi kalau yang untuk yang dipanaskan itu 1 banding 50 liter. Jadi kalau dipanaskan itu cuma 3 liter. Ya. Kandungan si pestisida di hasil pemanasan itu lebih banyak gitu ya. Kalau pengalaman ya Bapak ya, pengalaman dia kalau kita rendam selama 1 sampai 1 minggu sampai 10 hari, dia kadang-kadang ada yang sudah tidak terkontaminasi tapi sudah terurai. Jadi tidak hanya saat yang kita harapkan itu separuh kan masih ibarat buah ya Bapak ya. Ada yang sudah matang, ada yang baru mau keluar. Jadi saya analoginya begitu. Makanya kalau kita pakai yang rendam, itu jumlah dosisnya biasanya saya kasih lebih banyak. Jadi kadang saya lebih mudah buatnya itu loh. Jadi saya perbanyak. Kalau yang kemarin saya pakai di padi, itu kita bikin 1 liter, ya kita campurkan ke 50 liter air untuk kita pakai lagi di tangki untuk kita semprotkan. Seperti itu Pak dosis yang kita pakai di sini.
Kalau yang dipanaskan seberapa dari yang itu? Yang mana Atau Pak? ya itu apa? Pengencerannya yang 50 liter itu patokannya dari 1 liter produk yang kita olah. Gimana Pak? Kan gini, tadi kalau yang direndam itu campurannya hanya 10 sampai 15. Nah, kalau yang dipanaskan dari 1 liter pestisida yang kita olah cukup patokannya yang 50 liter pengencernya tadi. Airnya. Ya, air. Iya. Jadi kita uji coba di sini Bapak. Saya ekstrak, nanti saya taruh sudah 50 sudah 1 liter, saya suruh campurkan. Bahwa kemudian aplikasi ke lahan. Nah, itu yang sudah kita uji coba di padi kemarin, dosis yang saya rekomendasikan begitu Pak. Kebetulan dia di musim hujan, jadi kemarin kita bikinnya juga full dari minyak itu. Kalau yang direbus sama juga 1 liter atau lebih sedikit? Kalau proses rendam dengan rebus perbedaannya Itu tadi 50 liter. 50 liter air pengencernya. ya kalau yang itu kan 1 liter 1 liter banding 50. 1:10 yang direndam. Oh yang Direbus itu 1:50. 1 banding 50. Cukup Pak? Oh enggak, kalau yang dipanaskan tadi begitu selesai bisa langsung digunakan atau harus dingin dulu? Ya dingin dulu dong Pak. kita tunggu dia dingin dulu baru kita. 50 liter Pak. Gimana? Liter panas sama 50 liter dingin pasti dingin. Nah, harapannya biar dia kalau semakin dingin kan senyawanya kan semakin kuat Pak. Ya. Kalau dia masih panas, nanti coba tanya dengan orang biologi. Biasanya panas itu tidak menyimpan senyawa dalam jumlah besar. Mungkin itu yang bisa saya share Pak. Nah. Cukup Pak ya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita praktikkan dengan adik-adik saya Pak. Ya.